Jadi mengasah cepat itu hanya fokus di area ujung dari mata tajamnya saja. Jadi seperti itu. Dan ini tidak bisa berlaku untuk pisau-pisau yang memang ada kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di sore yang berbahagia ini kita masih dalam suasana yang sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Dan sebentar lagi kita akan masuk di bulan Dzulhijjah dan akan menjalankan ya salah satu ibadah, yaitu ibadah kurban. Nah, teman-teman yang berkecimpung atau menjadi panitia dan juga menjadi juru sembelih pastinya sudah mulai mempersiapkan pisaunya, terutama ya, diasah, ditajamkan, dan lain-lain sebagainya. Oke, pada konten kali ini saya akan menjelaskan 3 jenis mengasah ya. Ini adalah konten yang spesial, pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad. Check this out. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke ya guys ya, jadi ya ini berdasarkan ilmu yang saya dapatkan dari guru saya, salah satu penulis tentang metode dan juga teori asah, Bang Haji Hilman Mutakin. Beliau dalam artikelnya di di pojok ngasah ya. Dia ada artikel pojok ngasah, nanti teman-teman bisa membaca di situ. Nah, ada 3 jenis mengasah di situ yang beliau jelaskan ya. Mohon maaf kalau misalkan yang saya jelaskan ini keliru ya. Nanti teman-teman bisa cek ulang di websitenya pojok ngasah. Nah, jadi ada 3 jenis mengasah, yaitu yang pertama adalah mengasah cepat, yang kedua adalah mengasah tajam, dan yang ketiga adalah mengasah benar. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Jadi, untuk yang pertama yaitu mengasah cepat. Nah, di sini ya, untuk mengasah cepat, pada prinsipnya yang diasah ya, ini teman-teman lihat ya. Ini ada pisau. Dan di sini ada bevel. Bevel itu yang ini nih, yang area asah ini. Ini namanya bevel ya. Nah, mengasah cepat itu hanya terfokus pada ujung dari bevel atau matanya saja ya, di sini. Nah, di situ untuk aplikasinya adalah biasanya kondisinya adalah sebenarnya sebelumnya sudah tajam, kemudian dipakai dengan pemakaian normal tanpa merusak mata. Artinya misalkan kayak pisau sembelih dan digunakan untuk sembelih dan dia hanya berkurang ketajamannya saja, maka mengasah cepat itu maksudnya adalah memfokuskan area mengasah hanya di ujung mata bilahnya saja. Nah, di sini biasanya cara tercepat adalah menggunakan sharpening ya, sharpening steel. Jadi cuman digosrek pakai sharpening saja. Saya coba contohkan ya. Saya coba contohkan seperti ini ya. Ya, ini ada bilah ya. Kemudian udah saya tumpulin ya, tapi dia kondisinya masih bagus ya, tidak ada kerusakan di mata bilahnya. Nah, kemudian saya karena ini mau dibuat potong lagi, saya asah pakai sharpening seperti ini ya. Seperti ini ya. Kemudian kita coba tes lagi ketajamannya ya. Nah, seperti ini guys ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi mengasah cepat itu hanya fokus di area ujung dari mata tajamnya saja. Jadi seperti itu. Dan ini tidak bisa berlaku untuk pisau-pisau yang memang ada kerusakan atau pisau-pisau yang dia kondisinya sebelumnya sudah tumpul parah ya. Jadi memang sudah bertahun-tahun dipakai, atau misalkan dia bukan speknya ya. Misalkan dia buat pekerjaan yang lebih berat daripada speknya, seperti itu. Oke. Yang kedua lanjut, yaitu mengasah tajam. Nah, mengasah tajam di sini adalah pekerjaan mengasah secara umum ya. Jadi pekerjaan mengasah secara umum itu ada namanya reprofiling atau profiling, yang kedua ada namanya sharpening, dan yang ketiga ada namanya finishing. Nah, untuk teknik mengasah ini, jadi kita bagi menjadi 3 jenis batu ya. Kalau misalnya kita pakai batu, di sini ada batu. Yang pertama ya, untuk profiling. Jadi untuk profiling ini kita menggunakan batu dengan jenis yang kasar atau coarse.
Nah, jenis yang kasar itu biasanya ada di batu korundum atau batu silikon karbit, yang mana dia untuk grade-nya di bawah grade 1000 ya, 400-an. Atau misalkan dia pakai juga bahan dari diamond plate. Biasanya seperti itu. Nah, tujuan reprofiling ini adalah untuk memperbaiki ya kerusakan-kerusakan pada mata, atau dia juga fungsi utamanya adalah untuk mempertemukan dua bevel agar bertemu dan membentuk bur. Jadi seperti itu. Itu tujuan dari reprofiling. Nah, yang kedua adalah sharpening ya, proses sharpening. Nah, proses sharpening ini dia menggunakan batu selanjutnya yang lebih halus, biasanya kisaran grade 1000 up. Nah, di sini fungsinya adalah yang tadinya dia sudah bertemu mata tajamnya, udah terbentuk bur atau duri ya, atau bari-bari di mata tajamnya. Di sini kita haluskan ya, ujung matanya itu dihaluskan secara bertahap mulai dari grade 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ya. Nah, sampai halus. Tajamnya sampai halus seperti itu. Jadi ini adalah ranahnya untuk finishing. Jadi reprofiling atau profiling, yang kedua adalah sharpening ya. Yang ketiga adalah finishing. Nah, di finishing ini biasanya menggunakan batu alam ya. Biasanya menggunakan batu alam dan grade-nya itu adalah grade 6000 up. Nah, yang di Indonesia itu biasanya yang paling populer biasanya adalah batu Bimasena ya biasanya, atau batu Bogor ya, batu Bogor grade 6000-an atau 7000-an ya, biasanya itu sangat terkenal sekali ya di kalangan kita. Jadi seperti itu ya guys ya. Itu adalah yang kedua, jenis mengasah yang kedua, yaitu mengasah tajam. Jadi ada profiling, ada sharpening, dan ada finishing ya. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga adalah mengasah benar. Nah, bagaimana mengasah benar? Jadi sebelum kita mengasah, kita cek dulu. Misalkan ada baret pada badan bilahnya, kemudian punggung bilahnya, dia lihat geometrinya, dia lihat kerataan kelurusannya, dia cek semuanya, dia benarkan semuanya, dia kembalikan fungsi secara estetika dari pisau tersebut sampai pisau tersebut benar-benar ya dalam kondisi seperti baru lagi, atau minimal dia dalam kondisi baik ya, seperti itu. Jadi nggak cuman mengasah di area bevel saja atau area asah saja ya. Jadi ini lebih luas lagi, termasuk juga nanti menghilangkan bekas baret-baret dari pemakaian sebelumnya, karat-karat dari pemakaian sebelumnya, itu seperti mengasah benar ya. Jadi selain tiga metode mengasah ini juga ada untuk teknik untuk merapikan, polishing segala macam seperti itu. Nah, dari mengasah cepat, mengasah tajam, dan mengasah benar, tentunya ya waktu yang dibutuhkan itu akan jauh berbeda ya. Jika kita menggunakan mengasah cepat, kita pakai sharpening atau kita pakai stropping ya, yang hanya kurang tajam saja ya, mungkin cuma 1-2 menit sudah kelar. Atau misalkan kita coba mengasah tajam mulai dari reprofiling, kemudian sharpening, dan juga finishing, mungkin kisarannya hanya sekitar 20 menit sampai 1 jam paling lama. Nah, tapi untuk mengasah benar ini butuh proses yang lebih lama ya. Bisa juga misalkan dia ada kerusakan parah cipingnya, atau bilahnya bengkok sehingga harus diluruskan dulu ya kan. Kemudian misalkan ada baret-baret yang dalam, dia harus dibenerin dulu, diamplas dulu sampai baret-baretnya hilang. Kemudian area matanya yang juga biasanya bergelombang ya, diratain lagi, dirapihin lagi. Tentunya bisa berhari-hari ya guys, berhari-hari. Makanya ada satu kondisi di mana pisau-pisau yang notabene dia dalam kondisi yang kurang ya, kurang di sini maksudnya kurang rapih ya, untuk biaya mengasahnya bisa jadi dia lebih besar daripada nilai harga pembelian pisau tersebut. Jadi wajar ya seperti itu. Kenapa? Ya karena proses mengasah itu juga ada yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai kondisi bilahnya dan prosesnya yang tidak boleh overheating. Jadi memang lebih susah ya guys untuk mengasah ini, teknik mengasah ini. Dan juga di situ ada amplas, ada batu, dan juga jadi lebih mahal untuk biayanya seperti itu. Jadi mohon dimaklumi jika nanti misalkan saya kok servis asah kok mahal banget ya, karena memang tergantung dari kondisi bilahnya seperti itu. Kalau misalnya kondisi bilahnya sudah bagus, mungkin cuma 1-2 menit sudah bisa tajam maksimal. Atau misalkan dia cuman ada chipping ya, terus badannya dia masih bagus, masih mulus ya, mungkin ya
15 menit, 20 menit bisa kelar. Tapi kalau misalkan kondisinya lebih parah lagi, bisa berhari-hari dan mungkin biayanya akan jauh lebih mahal ya untuk biaya asahnya. Nah, di sini teman-teman, yang saya harapkan sebenarnya teman-teman itu bisa menguasai minimal mengasah tajam ya guys ya. Jadi seperti itu harapannya teman-teman setelah menonton channel Mujur Ahmad lebih mandiri, bisa mengasah, dan nanti teman-teman juga bisa bertanya di WA saya ya. Saya selalu cantumin nomor WA di deskripsi. Teman-teman bisa bertanya mengenai asah, dan saya juga posisinya masih juga belajar ya. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Oke guys, mungkin seperti itu ya untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan buat para guru semua yang sudah membagikan ilmu ini kepada saya dan juga kepada teman-teman semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.